Aku udah cari kamu kemana-mana lah. Jangan tinggalin aku lagi ya lah. Saya nggak akan mungkin mau ikut kamu lagi. Sampai kapanpun. Lepasin saya. Lepas, Hasbi. Kamu belum berubah ya? Hah? Kamu nggak pernah bisa nurut sama aku. Kamu selalu maksain aku untuk lakuin ini. Ini kesempatan aku untuk pergi dari Hasbi. Tadi ketemu di klinik dekat Kompleks Gria. Kompleks Gria? Itu kan dekat rumah Chef Julian. Terus Hasbi kenapa nggak bawa Kalala pulang? Udah gue coba. Kabur dianya. Sama Chef Julian? Udah nanya? Ya Allah, aku nggak mau dipaksa pulang lagi sama Hasbi. Tak. Lepasin aku. Tak, ikut aku pulang. Lepasin aku. Ayo kita pulang. Lepasin. Tak, kamu jangan ngeyel ya. Kamu harus nurut sama suami. Saya gak akan pernah mau ikut pulang sama kamu lagi. Ini beraninya kamu. Maaf, Chef. Makasih. Iya, ini mau ke klinik aja nggak? Takut ntar dari dalamnya kenapa-kenapa lagi. Gak usah, gak apa-apa. Lukanya juga cuma kecil kok. Ya udah. Terus kalau misalnya butuh sesuatu, bilang aku ya. Aku balik kamar dulu. Makasih ya, Indi. Sama-sama. Beraninya kamu. Gak cukup kamu selingkuh sama kakakku sendiri, Bi. Sekarang kamu berani nampar aku kayak gini. Benar-benar laki-laki jahat. Hasbi benar-benar gak layak untuk diperjuangkan. Aku menyesal menjalani pernikahan ini. Oke, tolong kamu bawa ke bagian finance ya. Iya baik Pak. Weh, gue perlu ngomong sama lo. Mau ngomong apa? Lo pasti tahu kan, di mana Lala berada. Kasih tahu gue sekarang. Enggak, aku nggak bisa kasih tahu Hasbi soal Lala di mana. Malah bengong lo. Gue berhak tahu di mana istri gue berada. Ini ya, 2 hari yang lalu gue ketemu sama istri gue. Gue ketemu sama Lala di klinik dekat rumah lo. Baru kemarin lagi, gue ketemu sama dia. Dan itu di tempat makan dekat rumah lo. Gue yakin ini semua bukan kebetulan. Dan lo pasti terlibat sama semua ini kan? Dua hari yang lalu.
Berarti malam saat Syifa minta video call ke Lala ya? Jawab gue malah bengong lagi. Belum makan lo? Kalau saya tahu Lala ada di mana, emang kau percaya? Sama satu lagi. Gue ngeliat Lala, dia selalu bareng sama satu cewek. Apa cewek itu orang suruhan lu juga? Jangan-jangan. Gimana maksudnya? Gue yakin lo pasti udah tahu kan perselingkuhan gue sama Meisha. Lala minta bantuan sama lo kan? Dan lo pasti manfaatin situasi ini untuk deketin Lala. Kamu nggak usah nanya lagi soal Lala. Karena jawaban saya akan tetap sama. Saya nggak tahu. Hasbi, harusnya kamu itu malu nanya gini ke Julian. Mana anak saya tahu di mana istri kamu? Itu kan istri kamu. Kemarin kamu sudah nuduh kalau anak saya selingkuh sama istri kamu. Tapi ternyata tadi kalau saya nggak salah dengar, ternyata kamu yang selingkuh sama kakak ipar kamu sendiri. Oh, Hasbi, kamu tuh bener-bener ya nggak punya adab. Sial. Kalau di depan bully dia gini, gue mesti nahan emosi. Yang ada karir gue beneran tamat kalau kebablasan. Maaf bully dia, tapi karena Pak Julian pernah dekat sama istri saya sebagai rekan kerja. Siapa tahu aja kan, istri saya cerita ke Pak Julian di mana dia berada. Ya bukan berarti dong terus anak saya ngurusin rumah tangga kalian. Saya nggak suka ya kamu nuduh anak saya macam-macam. Oke, mending sekarang kamu balik kerja. Dan tolong jangan bawa urusan pribadi kamu ke kantor. Saya nggak suka. Ya, baik Bu. Saya mohon kalau Pak Julian tahu di mana istri saya berada, kabarin saya. Permisi. Jules, jadi kamu tahu Lala itu kabur karena suaminya selingkuh? Come on, Jules. Kamu terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga orang. Kamu bisa kena masalah. Mama nggak usah khawatir. Aku bisa urus ini semua. Ya? No. Kamu harus bilang ke Hasbi, Lala itu di mana sebenarnya? Atau Mama yang bicara sama dia langsung? Mama itu harus coba hormati keinginannya Lala yang dia tuh lagi butuh waktu untuk sendirian, Ma. Aku sekarang itu cuma berusaha buat jadi teman yang baik untuk dia. Nggak lebih dari itu, Ma. Aku cuma mau support dia dan dia sekarang lagi ada di titik terendahnya, Ma. Tapi Mama takut masalah ini jadi besar, Jules. Dan kamu ada di dalamnya. Kamu kena nanti kalau ada apa-apa. Ma, apa yang aku lakukan ini demi rasa kemanusiaan. Seperti yang sering Mama bilang kan? Setuju kan, Ma? Aduh, Mama nggak ngerti, Jules, sama jalan pikiran kamu. Hasbi udah ketemu Lala 2 malam lalu. Itu kan malam saat Syifa video call. Kenapa Lala nggak cerita soal ini ya? Dan cewek yang dimaksud sama Hasbi, apa itu Rindi? Syifa kangen banget sama Tante Lala. Kan tadi Syifa habis nganterin Tante. Udah kangen lagi? Iya, gara-gara tadi pas Syifa mau makan, Syifa ketok-ketok kamar Tante Lala, terus Tante Lala udah pindah. Syifa lupa ya Tante udah pindah? Lala kayak habis nangis. Dia kenapa ya? Apa mungkin saat itu Lala sengaja nyembunyiin dari saya? La, kamu memang selalu bisa nutupin luka kamu. Chef,
Masak apa ya ampun, wangi banget. Masak sup. Nanti kita makan sama-sama ya. Ya ampun chef, akhirnya aku bisa secara langsung nih ngincipin masakannya chef. Bisa aja. Oh chef, itu gimana lukanya? Udah sembuh belum? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Lah, kita bisa ketemu. Saya mau bahas masalah Hasbi. Kenapa chef? Chef Julian ngajakin ketemuan. Mau ngebahas soal Hasbi katanya. Menurut kamu? Kalau menurut aku sih ya temuin aja nggak apa-apa sih chef. Siapa tahu emang ada yang penting. Atau mau aku temenin nggak? Ya daripada ntar chef takutnya ketemu sama suaminya lagi. Boleh. Oke. Iya chef. Kita ketemuan di Taman Gria ya. Oke. Lah, Chef. maaf saya telat tadi, macet soalnya di jalan. Iya, nggak apa-apa kok. Itu kening kamu kenapa, lah? Gak apa-apa, Chef. Aku pamit bentar ya, mau bikin konten deket-deket sini kok, nggak lama. Tadi Hasbi ngomong ke saya, katanya dia habis ketemu sama kamu dan Rindy ya? Itu benar? Apa jangan-jangan luka di kening kamu itu gara-gara Hasbi? Iya, Chef. Kita ketemu di restoran dan dia nampar saya. Kayak saya sampai bentur seperti ini. Itu namanya udah kekerasan. Gini deh, kalau kamu mau nempuh jalur hukum, saya siap bantu semuanya sampai beres. Ya? Nggak usah, Chef. Nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa hadapin ini sendiri. Saya juga nggak mau nanti Chef jadi semakin kena masalah karena ini. Oke. Saya hormatin keputusan kamu. Dan saya juga akan tetap jaga rahasia keberadaan kamu ke Hasbi. Terima kasih banyak, Chef. Ya, sama-sama lah. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Sebentar lagi saya ada meeting soalnya. Kalau kamu butuh apa-apa, tolong kabarin saya. Jangan sungkan. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafala udah? Mau langsung pulang? Iya. Ayo. Bu, Kalala gimana? Jadi nggak dia datang ke pengajian ayah nanti? Dari kemarin chat ibu juga masih belum dibalas. Coba ya, ibu cek. Siapa tahu dia balas. Semoga aja Kalala datang ya, Bu. Ibu juga berharap kayak gitu, Dan.
Datang ya lah ke pengajian ayah malam ini. Untuk ayah lah. Mungkin ini saatnya aku harus bertindak tegas. Silakan. Bu, udahlah Bu. Mungkin Lala emang gak peduli lagi sama ayah. Buktinya pengajian ayah dia gak datang. Lagian tamu di dalam udah banyak Bu, gak enak kita nunggu. Yuk, masuk yuk. Lala pasti datang kok. Ya udah deh, terserah Ibu aja. Ibu Desi, pengajiannya apa sudah bisa dimulai? Sebentar lagi ya Pak Ustadz. Lah, kamu ada di mana, Nak? Ibu harap kamu malam ini bisa datang ya. Kita mulai aja, Bu ya. Biar kelarnya nggak kemalaman. Assalamualaikum. Lala. Lala? Waalaikumsalam. Lala? Nak? Kepala kamu kenapa? Lala sakit. Kenapa tiba-tiba Lala datang? Apa dia mau ngaku kalau aku yang bikin kepalanya luka? Alhamdulillah kamu balik lagi. Aku cari kamu kemana-mana, lah. Cari perhatian banget sih Ratu Drama ini pakai acara datang. Pak Ustadz, maaf. Tolong jangan dimulai dulu ya. Iya. Lala. Lala. Kakak selama ini kemana aja, Kak? Aduh, khawatir sama kakak. Cukup. Aku
Gak mau lagi dikelilingin orang-orang yang cuma nyakitin aku. Hidup aku, kendali aku. Kasih sayang keluarga tidak berhenti saat seseorang meninggal dunia. Kasih itu tetap hidup lewat doa-doa tulus yang kita kirimkan. Doa itu bukan hanya untuk orang yang wafat saja, tapi juga menjadi kekuatan bagi kita yang ditinggalkan, yang masih bertahan dan saling menguatkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana caranya sebuah keluarga bisa saling menguatkan setelah ditinggalkan oleh pemimpin rumah tangga seperti ayahnya, Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sederhana saja. Teruslah saling menyayangi. Jangan biarkan duka yang membuat hati kalian menjauh. Justru dari kasih sayang itulah kekuatan itu akan tumbuh. Bagaimana bisa saling menyayangi, Pak Ustadz? Jika pengkhianatan itu justru datangnya dari keluarga itu sendiri. Yang menutupi fakta bahwa sang suami berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apa harus tetap saling menyayangi dan menguatkan? Kurang ajar kamu lah. Pak Ustadz, saya mohon maaf ya. Istri saya memang kadang suka lucu. Dia memang sering bercandaan sama saya, Pak Ustadz. Sayang, kayaknya muka kamu kelihatan lelah banget. Mau istirahat aja di kamar? Aku anterin yuk. Istirahat di kamar tempat kamu dan dia berselingkuh. Dengar ya, saya nggak mau istirahat di tempat itu lagi. Tempat itu terlalu kotor sama dosa kalian semua. Apaan sih kamu, lah? Selingkuh sama adik ipar Raya tuh udah gak masuk akal ya? Gak masuk akal kamu bilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sama dia sedang berduaan di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Lah, sumpah demi apapun, itu cuma salah paham. Sumpah. Kamu dibilang sumpah. Kamu tahu apa yang kamu lakuin. Kamu sudah menyakiti perasaan saya. Dan saya bersaksi, kamu adalah perempuan yang penuh dengan muslihat.
Mancang kamu ya. Kamu mau tampar saya? Tampar. Tampar kalau berani. Kalau kamu nggak punya malu. Di depan banyak orang seperti ini. Ayo tampar, berani nggak? Cukup. Lah, Jangan sentuh saya. Lalu dilihat semua orang. Jangan gitu dong. Saya udah pernah bilang sama kamu kan, jangan pernah sentuh saya lagi. Gak nyangka ya, selingkuh sama ipar sendiri. Iya nggak tahu malu, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Ih, diam kalian. Ibu-ibu, semuanya tenang ya. Jangan memperkeruh suasana. Oke, aku akuin aku salah udah nyakitin hati kamu. Tapi cara kamu kayak gini juga salah. Kamu udah mempermalukan aku dan keluarga kita semua depan banyak orang. Malu? Masih mending cuma malu. Kamu udah lakuin apa ke saya? Saya trauma tau gak? Saya hancur. Lah dengerin aku ya, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oke, kita nih semuanya keluarga. Kamu sama aku statusnya masih suami istri. Nggak perlu lah ribut-ribut. Yalah. Gak ada lagi yang bisa saya bicarakan sama kamu. Saya nggak mau hidup dengan orang yang sudah menghancurkan saya. Sebagai pasangan suami istri, saya mau kita selesai di sini. Kamu? Iya, saya mau kita bercerai. Nggak tarik ucapan kamu. Enggak, saya nggak akan tarik ucapan saya. Saya mau kita bercerai. Astagfirullahaladzim. Ah, tapi kamu nggak bisa saya kayak begini. Kamu yang sayang lagi sama saya. Sadar gak sih? Gak usah sok lupa deh. Malam ini, saya akan ambil semua barang-barang saya. Saya akan tinggal jauh dari sini. Lala. Kak, udah nggak usah dikejar. Terima aja keputusannya. Gak usah pegang-pegang. Kurang ajar kamu lah. Kamu malu-maluin aku dan injek-injek harga diri aku di depan banyak orang lah. Nak, kamu kenapa jadi berubah gini sih, Nak? Ini bukan Lala yang ibu kenal. Kalian yang buat aku jadi kayak gini, Bu. Iya, Ibu tahu Ibu salah, Nak. Ibu minta maaf. Tolong maafin ya Ibu, Kak Meisha, Ardan, dan juga Hasfi. Kami benar-benar hilaf, Nak. Ibu yakin kita masih bisa bicara masalah ini baik-baik kan? Jadi tolong maafin kami ya, Nak. Dan Ibu mohon kamu jangan gugat cerai Hasfi.
Ibu gak usah mohon-mohon sama aku lagi. Keputusan aku sudah bulat. Emangnya kamu mau kemana sih, Nak? Nak. Nak. Sayang, tapi kayaknya kamu jangan pergi. Lalu kemana? Lah, Ibu. Lah. 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 Ibu mohon kamu jangan pergi dong, Nak. Apalagi dalam keadaan kamu lagi emosi kayak gini. Nah, Ibu mohon. Iya, Kak. Jangan hilang kabar kayak kemarin, Kak. Aku sama Ibu khawatir. Please, tarik ucapan kamu yang tadi. Aku nggak mau pisah sama kamu. Aku nggak mau cerai sama kamu. Gak nyangka ya, Hasbi. Lala udah sebaik itu. Masih diselingkuhin. Parah. Ih, lo juga bilangin jali keh. Amit. Jadi kamu udah mempermalukan aku depan semua orang, terus kamu mau kabur gitu aja? Hah? Sampai jumpa di pengadilan. Mesya, mau kemana lagi sih kamu? Berhenti ikut campur sama mereka ya? Diam kamu di sini. Sial! Berani-beraninya Lala minta cerai sama gua. Saya nggak akan tarik ucapan saya. Saya mau kita bercerai. Kenapa sekarang Lala jadi setegas ini? Apa jangan-jangan Julian yang mempengaruhi Lala? Gak mungkin Lala bisa seberani ini kalau nggak ada yang hasut. Gua akan kasih pelajaran ke chef kurang ajar itu. Biar dia kapok, ikut campur rumah tangga gua sama Lala. Ya Allah, aku mengambil keputusan cerai dengan kesadaran penuh. Semoga ini langkah terbaik untukku, untuk menyembuhkan hatiku. Chef Lala. Oh, aku
Maaf, aku ambil barang-barang aku dulu ya di mobil kamu. Oh, Chef nggak perlu. Udah aku bawain semua. Udah. Makasih ya, Robi. Aku juga minta maaf ya. Kamu jadi harus ngeliat keributan keluarga aku malam ini. Nggak apa-apa, Chef. Nggak usah minta maaf. Semoga ini jadi awal yang baik buat Chef. Chef tuh kuat banget, tau nggak? Aku aja nggak yakin sama diri aku sendiri. Aku belum tentu bisa sekuat Chef tadi buat ngadepin masalah kayak tadi. Makasih. Ya udah, aku balik kamar ya. Aku menamakanmu cinta, cinta di dalam hidupku ini, satu yang ditunjuk Tuhan temani aku untuk hidupku, untuk duniaku. Aku harus kuat. Aku pasti bisa kuat. Demi diri aku sendiri. Takkan ku biarkan redup dari berjuta detik yang pernah kita lewati. Turun! Bang! Buka! Gua! Turun! Buka! Turun! Hei! Turun! Gua! Turun! Hei! Turun! 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 Buka! Turun! Apa-apaan nih? Siapa yang nyuruh kalian? Gak usah banyak ngomong lo. Serahin barang lo. Kurang ajar lo. Ambil barangnya. Ayo, cabut. Aduh. Ayah. Lihat deh. Ini sekarang tempat baru kita, Ayah. Masih ada
ada satu hal yang mengganjal di hati aku. Dan sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa. Sebenarnya apa tujuannya ayah datang ke apartemennya Kamesha? Apa Kamesha bohong sama aku ya? Terus soal kartu ini, ya bisa aja dia kebawa nggak sengaja. Dan jujur, aku nggak ngerti kenapa bisa kebawa sama dia. Makanya aku nyari-nyari lah. Nggak mungkin kalau ini tuh kebawa sama ayah. Ayah pasti sengaja. Jangan-jangan ayah sengaja ini ngambil dari Hasbi dan ayah mau mergokin mereka selingkuh. Karena nggak mungkin banget ayah marah-marah nggak jelas ke Kamesha tanpa sebab, nggak mungkin. Apalagi Kamesha juga waktu itu udah diusir dari rumah. Aku harus telepon Chef Julian. Aku nggak perlu minta bantuannya Chef Julian. Aku harus bisa selidikin ini semua sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok nggak bisa dihubungin sih? Nomor yang Anda tuju. Apa gue udah diblokir ya sama dia? Nggak akan Nala mau nggak telepon kamu lagi, Bu. Kamu tuh udah ketahuan selingkuh. Dia pasti akan minta cerai sama kamu. Jadi udahlah, terima aja kalau kamu tuh udah tamat. Gue sama Lala gak bakal cerai. Gak bakalan. Gue gak bakal biarin itu. Jadi ini sebabnya semalam kamu diem aja. Nggak belain aku. Hah? Itu ngelakuinnya sama-sama. Apa cuman aku yang dipermaluin? Mesha, harusnya tuh kalian berdua udah nggak ngelanjutin hubungan kalian. Kalian nggak malu apa? Udah deh, capek gue. Disalahin mulu pagi-pagi. Heran gue liat keluarga ini. Bi! Mau ngapain sih, Kak? Hah? Mau berantem di luar? Hah? Gak malu apa sama tetangga? Punya malu dikit, kenapa, Kak? Bocah. Lu jangan sok nasehatin orang gede. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Dan ibu. Semua tuh salah ibu. Coba ibu tahan Lala. Lala nggak bakal ngomong macam-macam kayak gitu. Kenapa harus ditahan? Justru aku puas, tau nggak? Ngeliat Kak Hasbi sama Kamesha dimalu-maluin kayak gitu. Kenapa? Nggak nyangka kalau Kak Lala bisa seberani itu. Nggak nyangka ya? Stres kalau mau tinggal di sini. Stres dari awal. Udah, sabar dikit ya. Apa lagi nih? Mau kemana, Kak? Nggak usah nanya-nanya. Kan urusan kamu. Mending gue balik ke apartemen. Mesha. Biarin aja. Lelah sama apa. Ini ibu istirahat aja. Aden! Yuh, kok lo makannya sendirian aja sih? Bagi kali. Enggak ah. Oh, Roma Malkis, tahu gue. Warna hijau. Rasa apa tuh? Kelapa. Biasa aja. Tapi ini kelapa kopior. Kelapanya lebih wangi. Lebih manis gurih juga lagi. Ini yang bikin kelapa kopior lebih spesial. Bagi dong, Dan. Tapi satu aja ya, nggak boleh lebih. Level manis gurih kelapa kopior bener-bener beda.
Lebih wangi, lebih manis gurih. Ini yang bikin kelapa kopior lebih spesial. Ini rasa terenak yang pernah nyentuh lidah gue. Iyalah, apalagi Roma Malkis renyahnya 7 lapis. Oh iya bener, pas masuk mulut, manis gurihnya kelapa kopior bikin enaknya stay terus di mulut. Enaknya gawat, gak langsung pergi. Gua udah minum air putih aja, masih berasa enaknya nih Roma Malkis kelapa kopior di mulut gua. Lu udah makan berapa? Tadi kan gue bilang 1 aja. Sorry, Roma Malkis kelapa kopior terlalu enak. Kenyang juga loh gue. Makan Roma Malkis emang ngenyangin. Gue juga mau beli ah. Roma Malkis kelapa kopior juara. Dia ketagihan kan kayak gua. Roma Malkis kelapa kopior. Kelapanya lebih wangi, lebih manis gurih. Ini yang bikin Roma Malkis kelapa kopior lebih spesial. Aku harus ngumpulin bukti. Kalau ayah datang ke apartemen ini memang mau pergokin Hasbi dan Kamesha selingkuh. Bukan begitu, Mbak. Semua itu terjadi begitu cepat. Tiba-tiba bapaknya Mbak lewat, dengar buru-buru. Dan kayak ngejar sesuatu. Bismillah ya Allah. Tolong berikanlah petunjuk sebenar-benarnya. Pasti terjadi sesuatu di sini. Hari di mana ayah ketabrak. Aku harus cari petunjuk. Apartemennya gede banget. Kamesha pasti bohong soal pacarnya. Dan dugaan aku pasti benar. Hasbi yang menyewa apartemen ini untuk Kamesha. Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Aku harus tenang menghadapi ini semua. Aku harus tenang. Aku harus fokus cari tahu soal ayah ke apartemen ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, mbaknya tinggal di unit ini? Bukan, kakak saya yang tinggal di sini, Bu. Oh, pantes. Karena yang saya sering lihat nggak pakai hijab, rambutnya panjang, terus suka bawa pacarnya atau suaminya gitu. Oh, gitu ya, Bu. Maaf, orangnya yang ini bukannya, Bu? Iya, betul. Orangnya emang ganteng sih, putih. Berarti pacar yang dimaksud sama Kamesha itu Hasbi. Maaf ya Bu, sebelumnya Ibu pernah dengar suara aneh nggak ya dari unit ini? Ayo lepasin!
Tuh, suara jatuh apaan tuh? Saya lihat bapak-bapak ngejar kakaknya Mbak sama pacarnya itu, Mbak. Yang ini bukan orangnya, Bu. Saya kan ngeliatnya dari belakang ya, tapi saya nggak yakin. Tapi kalau ngelihat dari postur sama potongan rambutnya sih emang mirip, Mbak. Astagfirullah. Kalau memang kronologi yang begini, berarti hari itu ayah tahu perselingkuhannya Hasbi dan Kamisya. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu, untuk informasinya. Sama-sama, Mbak. Saya permisi ya. Kalau aja ayah nggak ketabrak saat itu, mungkin ayah udah cerita ke aku soal perselingkuhannya Hasbi. Aku harus cari bukti tentang semua kejadian ini. Siapa sih nelpon? Bos besar nelpon, tumben-tumbenan. Oh, mau ngasih reward kali ya. Sebentar. Ya, halo Bu Lydia. Halo, Sel. Ini kamu tahu nggak Julian di mana? Dari pagi belum datang loh dia. Ditungguin klien di kantor. Emang Ibu udah nelpon Pak Julian? Udah, tapi nggak diangkat juga. Ini meeting penting loh. Oh, yaudah begini aja. Nanti saya telepon Pak Julian. Sekarang juga saya udah menuju ke kantor kok. Nanti pas sudah nyampe kantor saya kabarin Bu ya. Oke. Tumben-tumbenan Pak Julian telat datang meeting. Nggak biasanya nih. Ada-ada aja. Itu kan mobil bos gue. Tuh, Pak Julian tiduran. Astagfirullahaladzim Pak Julian! Pak! Loh, Pak Julian tiduran sih? Astagfirullahaladzim! Pak! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Pak Julian! Pak! Ya Allah Pak! Pak! Sampai lagi Bapak kayak gini Pak! Ya Allah! Sampai ke Depok di sini Pak! Berisik banget kamu, Sol. Bapak gak apa-apa kan Pak? Meeting di mana? Ya Allah Bapak, udah bonyok kayak gini masih mikirin meeting sih Pak. Udah gak usah dipikirin Pak. Udah Pak, sekarang kita ke rumah sakit aja ya Pak ya. Sakit. 5 Mama. Yaudah, kamu sekarang ke kantor gantiin saya. Bapak masih aja mikirin lagi meetingnya Pak. Masa saya ninggalin Bapak kayak gini nggak bisa Pak? Kita ke rumah sakit dulu ya Pak ya. Ayo Pak, saya bantu Bapak Pak. Ayo. Ya Allah, Bapak kenapa kayak gini? Allahu Akbar. Duduk Pak. Pelan Pak. Harus ada nemenin Pak Julian di rumah sakit nih. Gua nggak bisa karena harus gantiin Pak Julian di kantor. Gimana ya? Apa gue telepon Chef Lala aja ya? Karena nggak mungkin gue kasih tau Bu Lydia, bisa ngamuk besar nanti. Sebentar ya Pak. Mungkin aku bisa tanyain soal CCTV ke resepsionis. Mas Exo. Halo, Assalamualaikum. Halo Chef Lala. Maaf Chef. Ini Pak Julian habis dipukulin orang. Kita mau ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Mas Exo, tolong Sherlock rumah sakitnya sekarang ya, biar saya kesana sekarang. Iya Chef Lala. Tadi saya kalau udah sampai rumah sakit, saya Sherlock ya. Makasih Chef. Telepon ambulan. Ya halo Pak. Tolong Pak, ada korban dipukulin Pak.
Lala nggak sih? Aku ngapain di apartemen gue? Jangan-jangan dia ke unit gue. Mereka masih punya akses apartemen gue dari kantor Lala. Mau gimana nih? Aku harus kesana. Ada yang berantakan. Tapi kalau Lala datang ke sini pakai akses dari ayah, berarti dia udah mulai curiga dong. Bu, loh Mbak, saya pikir udah nggak tinggal di sini. Jarang kelihatan. Oh ya, tadi adiknya datang. Adik? Ibu tahu tuh adik saya? Iya, tadi adiknya perkenalkan diri ke saya. Terus dia tanya tentang Mbak sama pacar Mbak yang sering kesini. Hah? Terus dia ngomong apa? Tadi dia tanya, pernah ada kejadian aneh nggak di kamar ini sebelumnya? Terus aku ceritain, kalau waktu itu pernah ada ribut-ribut. Sampai Mbak sama pacarnya dikejar-kejar orang. Oh ya, emang sebenarnya ada apa sih Mbak? Gawat, Lala udah mulai curiga lagi soal ini. Aku harus kasih tau Hasbi. Bu, sebenarnya saya ada urusan. Aku harus telepon Hasbi. Angkat dong, Bi. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Aduh, Hasbi kemana sih? Saat-saat penting kayak gini bukannya ngangkat telepon. Lihat nih, siapa yang datang ke apartemen kita tadi? Lihat nih, siapa yang datang ke apartemen kita tadi? Ngapain Lala ke apartemen Meisha? Gue harus cari tahu ke sana.